PAN sambut Ganjar siap nyapres, kemungkinan besar bisa diusung. Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, bahkan sejak mahasiswa di PDI. Setelah itu berganti pada PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dan dua adalah relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang, dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Bahwa PAN ini termasuk partai, dan Bang Zul sendiri termasuk partai yang dari awal sudah berani mengatakan dia tidak ingin memaksakan dirinya walaupun adalah ketua umum untuk menjadi capres atau cawapres. Dan ada sebuah fakta juga ketika kemudian mereka harus sosok lain yang kemudian ingin dicapreskan, Ganjar memiliki fakta elektoral yang dikatakan tinggi, minimal selalu masuk 3 besar, 2 besar, bahkan kebanyakan survei mengatakan peringkat pertama. Jadi ada yang match di situ. Yang ketiga ada sebuah fakta juga, ini spekulasinya ya, bahwa PAN adalah bagian dari koalisi pemerintah Jokowi. Kita tahu kalau dibaca dari simbol-simbol atau gimmick-gimmick yang ada, Ganjar minimal lah bisa dikatakan satu dari 2 nama yang sering namanya tersebut. Di situ ada Prabowo, di situ ada Ganjar. Ini kan Jawa Tengah ya. Nah, kami ada KIB. Nanti kita di KIB tentu disampaikan, kita bicarakan bareng-bareng. Nanti kan ada Golkar mengusulkan, PAN mengusulkan, P3 mengusulkan, kita berembuk. Fakta lain juga ada sebuah kenyataan bahwa Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi, sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan dari partainya sendiri untuk bisa didukung atau tidak. Itu yang menyebabkan berbagai variabel tadi. Menurut saya, kalau kita masuk ke dalam analisis, sangat masuk akal untuk orang berspekulasi bahwa KIB atau minimal P3 dan PAN lah ya, katakanlah yang minggu lalu tuh P3 sudah melakukan rakerwil atau muskerwil, saya lupa namanya, di Jawa Tengah juga, dan Ganjar datang juga. Tapi yang bisa kita simpulkan dari berbagai variabel tadi, menurut saya sangat masuk akal untuk kita berspekulasi bahwa mungkin sekali kedua partai ini bergabung dengan atau mengusung Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Golkar yang punya kompleksitas lebih tinggi. Kenapa? Karena ini satu-satunya partai di antara KIB yang sudah dari awal mengatakan ketumnya akan maju, kira-kira seperti itu. Partai Amanat Nasional atau PAN menyambut pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang siap maju capres di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Waketum PAN Yandri Susanto menyampaikan Ganjar memiliki peluang besar untuk diusung sebagai capres. Yandri mulanya mengungkit pergelaran pemilu raya di kalangan internal PAN. Yandri mengatakan Ganjar menjadi salah satu nama yang muncul untuk didukung sebagai capres 2024. Ya, kalau dari pemilu raya itu tertinggi Bang Zul, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Yang kedua tentu kalau dari klaster menteri cuma Pak Erick Thohir yang muncul. Kalau klaster kepala daerah ya ada Ganjar, Anies, Khofifah, RK yang muncul bagian dari dinamika pemilu raya PAN kemarin, kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu. Yandri menyinggung munculnya deklarasi dukungan dari daerah-daerah dan cabang PAN diketahui dari sejumlah daerah. Jajaran Dewan Pemimpin Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PPP, parpol sekoalisi PAN di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB juga mendeklarasikan dukungan ke Ganjar. Dan sekarang kan banyak yang deklarasi Ganjar malah kan, yaitu bagian dari dinamika politik daerah ya. Kita hargai, kita respon dengan baik. Tapi apakah itu secara resmi kita bawa ke KPU untuk kita daftarkan sebagai capres? Yaitu perlu ada komunikasi dengan parpol lain katanya.
Atas munculnya dukungan-dukungan tersebut, Yandri mengatakan besar peluang Ganjar untuk diusung pihaknya. Namun dia masih terus akan mengikuti komunikasi dari tiap parpol di KIB terkait pencapresan ini. Ya, ada kemungkinan besar Ganjar bisa diusung nanti, tapi kan perlu ada pematangan yang lebih intensif dan komprehensif kan? Karena sekali lagi PAN sama PPP aja nggak cukup. Terus siapa cawapresnya kan belum tahu, kata dia. Senada Waketum PAN Viva Yoga mengapresiasi kesiapan Ganjar berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya langkah Ganjar bakal memunculkan banyak pilihan figur bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional kelak. PAN mengapresiasi atas kesediaan Mas Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024. Hal ini akan mewarnai mozaik Pilpres. Semakin banyak calon akan semakin banyak alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pimpinan nasional, kata Viva kepada wartawan pada hari Rabu. Viva mengatakan munculnya nama Ganjar di Rakernas PAN merupakan penjaringan suara dari jajaran bahwa yakni dilakukan pengurus di tingkat daerah dan provinsi. Setelah itu lanjutnya PAN bakal menggelar Rapimnas untuk menentukan sosok capres yang diusung dan diusulkan ke KIB. Mas Ganjar adalah salah satu figur yang diusulkan menjadi calon presiden di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PAN tahun 2022. Proses pencalonan Mas Ganjar mulai dari bawah berdasarkan penjaringan aspirasi yang dilakukan pengurus di tingkat daerah dan provinsi, lalu diputuskan di Rakernas, kata Viva. Setelah ini PAN akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas untuk membahas siapa yang akan diusulkan ke KIB, sambungnya. Saat ini Viva menekankan tiap parpol di KIB memprioritaskan sosok yang dicalonkan berasal dari kalangan internal. Mereka adalah para ketum parpol masing-masing. KIB memprioritaskan calon dari internal sendiri. Di PAN ada Bang Zulkifli Hasan, di Golkar ada Pak Erlangga Hartanto, dan di PPP ada Pak Mardiono, katanya. Namun Viva mengatakan KIB juga tetap memonitor sosok dari eksternal parpol. KIB juga memonitor figur dari luar KIB. Nanti kita lihat bagaimana dinamika politik selanjutnya. Pernyataan Ganjar Pranowo baru-baru ini melontarkan pernyataan soal kesiapannya maju capres di Pilpres 2024. Ganjar berkode siap mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan stasiun TV swasta. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap, kata Ganjar dikutip pada hari Selasa. Ganjar mengatakan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Menurut Ganjar, setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik. Menurut saya semua orang mesti siap soal itu, imbuhnya. Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Maka kenapa di awal sebagai etik politik itu tentu saja kami tidak bisa menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya. Dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang. Dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkannya. Karena suara rakyat juga tidak boleh diabaikan, tuturnya. Oleh karena itu Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Realitas survei yang memang ada itu, maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan, pungkasnya.